Ketika semua pertengkaran dan kesalahpahaman muncul, aku tidak menyangka satu langkah kecil bisa menyatukan keluarga ini. Halo Bunda semuanya, selamat datang kembali ya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan juga jangan lupa absen dari kota mana aja nih Bunda. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela apartemen mungil di tengah kota. Della, seorang wanita berusia 28 tahun dengan senyum lembut namun tatapan sedikit letih, sedang menyiapkan sarapan. Aroma kopi dan roti bakar memenuhi ruangan, namun hatinya terasa berat. Suaminya, Harry, seorang pria karismatik yang tampak tenang di luar, tengah membaca koran di meja makan. Mereka tampak seperti pasangan bahagia dari luar, namun Della menyimpan rasa yang tak mudah ia ungkapkan. Hari itu berbeda karena Della tahu bahwa setelah sarapan, mereka akan mengunjungi rumah orang tua Harry di desa. Della sudah sering merasa tidak nyaman di sana. Mertua mereka, Joko, sosok yang penuh wibawa, tapi sering menunjukkan sikap merendahkan, selalu menilai setiap langkah Della. Mulai dari cara memasak hingga bagaimana ia berbicara dengan Harry. Della, jangan lupa bawakan kue itu, ibuku pasti akan senang, ujar Harry ringan tanpa menyadari kecemasan yang tergambar di wajah istrinya. Della mengangguk pelan, menahan rasa kecewa yang lama ia simpan. Ia tahu perjalanan ke desa itu selalu menjadi ujian kesabaran, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk keharmonisan rumah tangga mereka. Meski begitu, ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan mulai menyalak. Tekad untuk suatu hari membuktikan bahwa ia bukan sosok yang mudah diremehkan. Dengan langkah hati-hati, Della menata piring dan kotak kue ke dalam tas. Ia menatap Harry sebentar, mencoba menyimpan senyum yang tulus. "Baik Harry, aku siap," katanya. Suaranya lembut namun tegas. Di dalam hati ia menyadari satu hal. Perjalanan kali ini mungkin akan menjadi awal dari perubahan yang selama ini ia tunggu. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 2 jam. Dari balik jendela mobil, Della memandangi pemandangan kota yang perlahan berganti dengan hamparan sawah dan pepohonan. Suasana pedesaan yang sejuk seharusnya membuat hati tenang, tetapi justru membuat dada Della terasa semakin sesak. Di dalam mobil, Harry tampak fokus menyetir sambil sesekali berbicara. "Della, jangan terlalu tegang, ya. Ayahku sebenarnya baik, hanya agak keras kepala." Della tersenyum tipis, meski dalam hati ia merasa kata keras kepala tak cukup menggambarkan sikap Joko. "Aku mengerti Harry, aku akan berusaha bersikap sebaik mungkin," jawabnya pelan. Setibanya di rumah Joko, aroma masakan kampung langsung menyambut mereka. Rumah besar itu tampak klasik namun terawat. Dikelilingi halaman luas dengan beberapa pohon mangga yang rimbun. Di beranda, Joko sudah menunggu. Sosoknya tegap, berusia sekitar 60 tahun, dengan tatapan tajam yang membuat Della selalu merasa tidak nyaman. "Ah, kalian datang juga," kata Joko. Nada suaranya datar namun mengandung wibawa. "Selamat pagi ayah," sapa Harry sambil tersenyum. Della ikut tersenyum sopan, namun Joko hanya melirik sekilas sebelum matanya tertuju pada kotak kue yang Della bawa. "Itu kue beli, ya. Dulu Ibu Harry selalu membuat kue sendiri kalau pulang kampung," ucap Joko. Seolah komentar ringan namun menusuk hati. Della menunduk, mencoba tetap tenang. "Iya ayah, maaf. Aku belum sempat membuat sendiri." Joko hanya mengangguk pelan, lalu berjalan mendahului mereka masuk ke dalam rumah. Harry tampak tidak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Della menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan dirinya. Malam itu keluarga berkumpul di ruang makan. Della mencoba ikut mengobrol, namun setiap kali ia berbicara, Joko seperti selalu punya komentar yang membuatnya merasa kecil.
Misalnya ketika Della menceritakan pekerjaan barunya di kota, Joko hanya menjawab, "Kerja di kantor saja belum tentu menjamin masa depan. Wanita itu tugasnya mengurus rumah, bukan sibuk di luar." Harry hanya terdiam, tak membela Della. Hati Della terasa perih, tapi ia memilih diam. Ia tahu, ini baru permulaan. Pagi berikutnya, Della terbangun lebih awal. Ia berniat membantu menyiapkan sarapan, berharap bisa menunjukkan itikat baik pada Joko. Namun ketika ia masuk ke dapur, ia mendengar percakapan antara Joko dan tetangga yang sedang berkunjung. "Anak saya pintar memilih pasangan," ujar Joko. "Tapi sayang, menantunya belum tentu cocok jadi istri yang baik. Zaman sekarang, wanita hanya mementingkan karir." Della berdiri kaku di balik pintu. Dadanya terasa sesak. Ia menggenggam ujung bajunya erat-erat, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Saat sarapan, ia tetap tersenyum, berpura-pura tidak mendengar apapun. Ia menyajikan makanan dengan hati-hati. Namun, Joko kembali memberi komentar. Kali ini soal cara Della menghidangkan nasi. "Kalau menghidangkan makanan itu jangan asal, Della. Lihat, nasi tumpah di piring. Ibu Harry dulu selalu rapi." Della hanya mengangguk dan berkata lembut, "Baik, Ayah." Maaf, Harry mulai merasa sedikit terganggu, tapi ia masih berusaha menjaga suasana. "Ayah, Della sudah berusaha kok. Jangan terlalu keras," ucap Harry hati-hati. Namun Joko hanya berdeham dan melanjutkan makannya tanpa berkata apa-apa. Momen itu meninggalkan rasa hampa di hati Della. Ia sadar, betapapun ia berusaha, Joko tetap takkan pernah melihat kebaikan dalam dirinya. Malam harinya, saat mereka berdua di kamar, Della akhirnya berbicara pada Harry. "Harry, apa Ayah memang tidak menyukaiku? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyanya dengan suara bergetar. Harry menarik napas panjang lalu meraih tangan Della. "Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Ayah memang seperti itu sejak dulu. Kita sabar saja, ya," ujarnya menenangkan. Della mengangguk pelan, meski dalam hati ia mulai merasa lelah. Ia telah mencoba bersabar berkali-kali, namun rasa sakit itu terus bertambah. Di dalam pikirannya, satu tekad mulai tumbuh lebih kuat. Suatu hari, aku akan membuktikan diriku. Bukan dengan marah, tapi dengan cara yang akan membuat mereka melihat siapa aku sebenarnya. Hari terakhir mereka di desa seharusnya menjadi momen tenang sebelum kembali ke kota. Pagi itu, Harry terlihat gembira karena Joko memberitahukan kabar baru. Ia ingin membantu Harry membuka usaha keluarga di desa, sekaligus membangun rumah yang lebih besar di sana. Namun, kabar itu justru membuat Della merasa cemas. "Ayah ingin kita pindah ke desa?" tanya Della hati-hati. Joko mengangguk, matanya penuh keyakinan. "Benar, aku sudah menyiapkan lahan. Kalian tidak perlu repot di kota. Gaji di sana tidak seberapa. Di sini kalian bisa hidup lebih layak dan dekat dengan keluarga." Harry tampak ragu. Ia melirik Della lalu berkata, "Itu kabar baik ya. Tapi kami perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Della hanya diam, mencoba menjaga sikap. Ia tahu jika ia langsung menolak, itu akan menyinggung Joko. Namun hatinya menjerit. Della baru saja mendapatkan pekerjaan yang ia cintai di kota. Dan ia merasa hidup di desa akan membuatnya semakin terikat dengan Joko yang tak pernah berhenti mengkritiknya. Saat malam tiba, Harry dan Della berbicara di kamar. "Harry, aku tidak siap pindah ke desa. Pekerjaanku di kota penting bagiku. Lagi pula, kamu tahu hubungan aku dan ayah tidak pernah mudah," kata Della dengan suara pelan namun tegas. Harry memegang bahunya, berusaha menenangkan. "Aku tahu, sayang. Aku juga belum yakin, tapi ayah terlihat sangat bersemangat. Aku takut jika kita menolak, ayah kecewa." Della menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu,
Jangan beri jawaban sekarang. Kita lihat saja nanti. Namun dalam hati, Della tahu bahwa ini adalah awal dari badai besar yang akan segera datang. Mereka kembali ke kota dengan suasana hati yang berbeda. Della mencoba kembali fokus bekerja, namun perasaan cemas tak bisa hilang. Sementara itu, Harry mulai menerima telepon dari Joko setiap hari, menanyakan perkembangan keputusan mereka. Suatu malam, Harry tampak gelisah saat menerima panggilan telepon. Ayah ingin kita datang lagi akhir pekan ini. Katanya dia sudah menyiapkan gambar rancangan rumah baru, ujar Harry sambil menatap Della penuh harap. Della merasa tertekan, namun ia tetap mencoba bersikap bijak. Baiklah, aku ikut. Tapi Harry, tolong jangan berjanji apapun dulu, katanya sambil menggenggam tangan suaminya. Saat mereka tiba di desa, Della semakin merasa terasing. Joko tampak sibuk membicarakan rencana besar itu kepada Harry. Sementara ia sendiri nyaris tak diajak bicara. Bahkan ketika Della mencoba memberi masukan, Joko menjawab singkat, "Della, urusan seperti ini biar Harry saja yang atur. Kamu tak perlu repot." Kata-kata itu menusuk hati Della. Ia merasa seperti orang luar di dalam keluarga suaminya sendiri. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Della keluar ke teras sendirian. Ia memandangi langit penuh bintang, mencoba menenangkan diri. Dalam kesunyian, ia berbisik, "Ya Tuhan, sampai kapan aku harus terus diam seperti ini?" Hari yang dinanti Joko pun tiba. Ia mengumpulkan beberapa tetangga dan keluarga besar untuk membicarakan rencana pembangunan rumah baru. Della duduk di sudut ruangan, memperhatikan bagaimana semua orang tampak mendukung ide Joko. "Lihat nak Harry, ini lahan di sebelah sawah, cocok untuk rumah besar. Tahun depan kamu bisa pindah ke sini dan memulai usaha sendiri," ujar salah satu tetangga. Harry tampak bingung. Ia menatap Della sejenak, berharap mendapat dukungan. Namun Della hanya diam, menunduk. Akhirnya Joko berkata lantang, "Kalau Harry setuju, kita mulai pembangunan bulan depan." Harry terdiam, lalu berkata, "Ya, aku perlu bicara dengan Della dulu." Ruangan menjadi sunyi, wajah Joko berubah kaku. "Bicara apa lagi? Ini semua demi masa depanmu. Jangan bilang kamu mau menolak hanya karena..." "Alasan yang tak jelas," kata Joko. Nada suaranya mulai meninggi. Della merasa dadanya sesak. Ia tahu saat itu juga, jika ia tak bicara, keputusan akan diambil tanpa dirinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah, maaf, tapi aku belum siap pindah ke desa. Aku baru mulai bekerja dan aku ingin tetap tinggal di kota bersama Harry." Semua orang terdiam. Joko memandang Della tajam, lalu berkata dengan dingin, "Jadi selama ini kamu yang menghalangi anakku? Aku kira kamu mengerti mana yang terbaik untuk keluarga Harry, mencoba menenangkan keadaan. Namun suasana sudah terlanjur memanas." Hari itu menjadi awal retaknya hubungan mereka, terutama antara Della dan Joko. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berat. Joko hampir tak bicara dengan Della, hanya berbicara seperlunya dengan Harry. Saat hendak pulang ke kota, Joko berkata kepada Harry dengan suara tegas, "Harry, ingat, kamu anakku satu-satunya. Jangan sampai terpengaruh orang lain dalam mengambil keputusan." Ayah hanya ingin yang terbaik. Della yang mendengar ucapan itu merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa kata orang lain yang dimaksud Joko adalah dirinya. Namun ia memilih diam, tidak ingin memperkeruh keadaan. Dalam perjalanan pulang, Harry tampak murung. "Della, aku benar-benar terjepit. Aku ingin mendukungmu, tapi aku juga tak mau membuat ayah kecewa," ujarnya lirih. Della menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Harry, aku tidak pernah ingin memisahkanmu dari ayah. Aku hanya ingin kita juga punya kebebasan untuk memilih hidup kita sendiri," katanya dengan suara lembut,
namun penuh emosi. Harry menggenggam tangan Della erat. "Aku janji kita akan melewati ini bersama," katanya, meski dalam hatinya ia sendiri ragu. Di dalam hati Della, rasa sakit itu semakin dalam. Ia mulai sadar, diamnya selama ini membuat semua orang meremehkannya. Dan pada saat itu juga, ia bertekad. Suatu hari nanti, ia akan membalas kesombongan mertua, bukan dengan kata-kata kasar, tetapi dengan keberhasilan yang tak bisa diabaikan. Sejak kejadian di desa, hubungan antara Della dan Joko semakin dingin. Della merasakan perubahan itu meski mereka jarang bertemu. Setiap telepon dari Joko kepada Harry kini terasa seperti pengingat bahwa ia tidak disukai. Bahkan ketika Harry menerima panggilan dari ayahnya, Della lebih memilih untuk masuk ke kamar, pura-pura sibuk agar tidak mendengar percakapan yang sering membuat hatinya sakit. Suatu malam, Harry tampak gelisah setelah berbicara dengan Joko. Ia duduk di tepi ranjang sambil menghela napas panjang. Della yang baru keluar dari kamar mandi memperhatikannya, lalu mendekat. "Harry, ada apa? Ayah menelepon lagi?" tanya Della lembut. Harry mengangguk pelan. "Ya, ayah bilang ia sudah mulai membeli bahan bangunan. Dia yakin kita akan setuju pindah ke desa." Della terdiam, lalu duduk di sebelah Harry. "Tapi kita belum memberikan keputusan kan? Kamu belum bilang ya atau tidak?" Harry mengusap wajahnya. Terlihat lelah. "Aku sudah bilang kita masih perlu waktu. Tapi ayah bilang semakin lama kita berpikir, semakin banyak waktu yang terbuang. Della, aku benar-benar bingung harus bagaimana." Della menggenggam tangan suaminya erat. "Harry, aku tahu kamu ingin membahagiakan ayah. Tapi apakah kebahagiaan kita juga tidak penting? Aku merasa selama ini aku selalu berusaha diterima. Tapi ayah tak pernah benar-benar melihat usahaku." Harry menatap Della dengan mata sendu. "Aku tahu, sayang. Aku juga ingin kita bahagia. Aku janji aku akan mencari cara agar kita tidak harus kehilangan salah satunya." Meski Harry berusaha menenangkan Della, di dalam hati wanita itu ada rasa khawatir yang semakin besar. Ia tahu jika situasi ini dibiarkan, hubungan mereka bisa retak. Della memutuskan dalam hati, ia harus melakukan sesuatu, bukan hanya diam seperti selama ini. Hari Minggu berikutnya, Harry mengajak Della kembali ke desa. Perjalanan terasa sunyi. Harry hanya sesekali berbicara, sementara Della sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia tahu pertemuan kali ini akan menentukan arah kehidupan mereka ke depan. Setibanya di rumah Joko, suasana tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat hadir, termasuk paman dan bibi Harry yang jarang mereka temui. Della menyambut mereka dengan senyum hangat, berusaha tetap sopan. Namun di tengah keramaian itu, Joko kembali menunjukkan sikap yang membuat Della terluka. Saat makan siang, seorang bibi bertanya kepada Della tentang pekerjaannya di kota. Dengan semangat, Della mulai menceritakan pengalamannya di kantor barunya. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Joko memotong dengan nada sinis. Pekerjaan di kota itu hanya sementara. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada mengurus rumah tangga sendiri," katanya sambil tersenyum kepada yang lain, seolah ucapannya biasa saja. Ruangan mendadak hening. Beberapa kerabat hanya tersenyum canggung. Della mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa perih. Ia merasa dipermalukan di depan keluarga besar. Harry menoleh ke ayahnya. "Ayah, pekerjaan Della penting baginya. Aku harap ayah bisa menghargainya." Joko menatap Harry tajam. "Aku hanya mengatakan yang benar. Kalau kamu terus memanjakan istrimu seperti ini, dia tidak akan belajar menjadi istri yang baik." Kata-kata itu menghujam hati Della seperti pisau. Ia menundung, menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hati, ia berteriak, "Sampai kapan aku harus menahan semua ini?" Malam itu,
Della menangis dalam diam di kamar. Harry mencoba memeluk dan menenangkannya, tetapi rasa sakit itu terlalu dalam. Di saat itulah, Della mulai memikirkan rencana untuk membuktikan dirinya. Ia sadar, hanya dengan keberhasilan dan keteguhan hati, ia bisa membuat Joko melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat bagi Della. Namun, ia memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia mulai fokus pada pekerjaannya di kota. Della bekerja keras, bahkan mengambil proyek tambahan yang menantang. Ia yakin suatu hari ia akan mencapai sesuatu yang bisa membuat semua orang, termasuk Joko, melihat nilainya. Suatu pagi, Della mendapat kabar menggembirakan dari kantornya. Ia dipilih untuk memimpin proyek besar yang akan dipresentasikan di depan investor penting. Ini adalah kesempatan langka yang bisa mengubah karirnya. "Harry, ini kabar baik sekali," ujar Della penuh semangat saat sarapan. "Kalau proyek ini berhasil, perusahaan akan mempercayakan lebih banyak tanggung jawab padaku." Harry tersenyum bangga. "Aku tahu kamu bisa, sayang. Aku akan selalu mendukungmu." Namun, kabar baik ini ternyata menjadi masalah baru. Beberapa hari kemudian, Joko menelepon dan meminta Harry dan Della datang ke desa pada akhir pekan untuk membicarakan rencana pembangunan rumah. "Maaf ayah, minggu ini Della tidak bisa ikut. Dia sedang sibuk dengan proyek penting di kantornya," jelas Harry. Di seberang telepon suara Joko terdengar kecewa. Proyek, apa kamu lebih memilih pekerjaan daripada keluarga sendiri?" Harry mencoba menjelaskan, tapi Joko menutup telepon dengan nada kesal. Della yang mendengar percakapan itu merasa bersalah, namun ia juga tidak ingin menyerah pada mimpinya. "Harry, aku janji setelah proyek ini selesai, aku akan datang ke desa. Tapi tolong, kali ini izinkan aku fokus dulu," pintanya dengan suara lembut. "Titania." Harry mengangguk. "Aku mengerti, Della. Aku akan coba bicara dengan ayah dalam hati." Della tahu keputusannya akan membuat hubungan dengan Joko semakin renggang. Tapi ia juga sadar, inilah saatnya membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang menantu yang bisa diremehkan. Hari presentasi pun tiba. Della tampil memukau di depan para investor dengan persiapan yang matang dan keyakinan yang kuat. Saat ia selesai berbicara, ruangan dipenuhi tepuk tangan. Della merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu di desa, Joko menggelar pertemuan dengan beberapa kerabat tanpa kehadiran Della. Ia menyatakan bahwa pembangunan rumah akan segera dimulai, meski Harry tampak belum sepenuhnya setuju. "Ayah, aku masih belum bisa memberi keputusan tanpa bicara dengan Della," kata Harry dengan nada hati-hati. Namun, Joko menepuk meja dengan keras. "Harry, kamu ini terlalu lembek. Kalau kamu terus menunggu, kita tidak akan pernah maju. Aku sudah memesan material bangunan, uang sudah keluar. Kamu hanya perlu percaya pada." Ayah Harry terdiam. Ia merasa terjebak di antara cinta kepada istrinya dan rasa hormat kepada ayahnya. Beberapa hari kemudian, ketika Harry kembali ke kota, ia membawa kabar itu pada Della. Saat mendengar Joko sudah mulai membeli material tanpa persetujuan mereka, Della merasa marah namun berusaha tetap tenang. "Harry, ini sudah kelewatan. Ayah bahkan tidak menanyakan pendapat kita. Bagaimana kalau kita belum siap pindah?" ujarnya, suaranya bergetar. Harry mencoba menenangkan. "Aku akan bicara lagi dengan ayah. Jangan khawatir, aku akan jelaskan." Namun Della menggeleng. "Tidak, Harry. Kali ini aku yang akan bicara. Aku tidak ingin terus dianggap seperti orang luar dalam keputusan besar ini." Harry terkejut. "Kamu yakin, Della?" Ayah mungkin akan marah. Della menatap suaminya dengan mata penuh tekad. "Aku sudah diam terlalu lama. Sekarang waktunya aku bersuara." Malam itu, Della duduk di ruang kerja kecilnya.
merencanakan apa yang akan ia katakan kepada Joko. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tetapi ia juga sadar jika ia tidak mengambil langkah sekarang, ia akan selamanya berada di bawah bayang-bayang kesombongan sang mertua. Akhir pekan itu, Della dan Harry berangkat ke desa lebih awal. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang. Della duduk diam sambil memandangi jalanan, sementara Harry sesekali melirik istrinya dengan cemas. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Sesampainya di rumah, Joko sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah serius. Di meja tampak beberapa dokumen dan gambar rancangan rumah baru. Harry menelan ludah lalu mencoba tersenyum. "Selamat pagi, Ayah." "Pagi," jawab Joko singkat, lalu menatap Della sekilas tanpa ekspresi. Della duduk dengan tenang, mencoba mengatur napas. Dalam hati ia berdoa agar bisa tetap sabar. Tanpa basa-basi, Joko langsung berbicara. "Aku sudah memutuskan. Pembangunan rumah akan dimulai bulan depan. Tukang sudah siap, bahan bangunan sudah dipesan. Aku hanya butuh persetujuan kalian untuk segera pindah setelah selesai." Della menghela napas dalam. Ia menatap Joko dengan mata yang berani, meski hatinya bergetar. "Ayah, dengan segala hormat, aku ingin bicara. Aku menghargai niat ayah yang ingin memberikan yang terbaik untuk kami. Tapi aku dan Harry belum siap untuk pindah ke desa. Kami masih punya kehidupan dan tanggung jawab di kota." Joko mengerutkan kening. "Tanggung jawab apa?" "Pekerjaan yang tidak pasti itu." "Della, kamu ini terlalu banyak alasan. Harry adalah anakku satu-satunya. Aku hanya ingin dia punya masa depan yang jelas." Della menahan air mata, lalu menjawab dengan suara tenang namun tegas. "Ayah, masa depan tidak selalu harus ditentukan oleh tempat tinggal. Kami ingin membuat keputusan sendiri." Sebagai pasangan Harry memandang keduanya dengan bingung. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Suasana menjadi tegang. Joko akhirnya berdiri dan berkata dengan nada tajam, "Kalau begitu, kalian tidak perlu memikirkan masa depan dengan bantuan ayah. Lakukan sesukamu, tapi jangan pernah berharap aku akan ikut campur lagi." Harry terperanjat. "Ayah, jangan seperti itu. Kita bisa bicarakan baik-baik." Namun Joko sudah berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan mereka dalam kebisuan yang menyakitkan. Della menggenggam tangan Harry, matanya berkaca-kaca. "Harry, aku tidak ingin bertengkar dengan ayah. Tapi aku juga tidak ingin hidup kita dikendalikan tanpa pendapatku didengar." Harry memeluk Della erat. "Aku tahu, sayang. Tapi ini akan menjadi jalan yang sulit." Sejak percakapan itu, suasana di rumah desa menjadi dingin. Joko jarang bicara dengan Della, bahkan kepada Harry ia hanya berbicara seperlunya. Malam itu, saat semua sudah tidur, Harry duduk termenung di ruang tamu. Ia memikirkan kata-kata ayahnya siang tadi. Della menghampiri, membawa secangkir teh hangat. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. Harry menggeleng. "Aku merasa bersalah. Ayah sudah banyak berkorban untukku. Tapi aku juga tidak ingin memaksamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mau." Della duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Harry, aku juga merasa bersalah. Aku tahu ayah hanya ingin yang terbaik, tapi caranya membuatku merasa tidak dianggap. Aku ingin kita membuat keputusan bersama, bukan hanya ikut kehendak orang lain." Harry menatap Della dengan mata penuh keraguan. "Bagaimana kalau ayah benar-benar marah dan memutuskan hubungan dengan kita?" Della menarik napas panjang. "Kalau itu yang terjadi, kita harus siap menerimanya. Tapi aku percaya suatu hari ayah akan mengerti." Di dalam hatinya, Della mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia sadar konflik ini tidak hanya antara dirinya dan Joko, tetapi juga mulai mengguncang rumah tangganya sendiri. Beberapa hari setelah kembali ke kota,
Della menerima telepon dari seorang tetangga di desa. Della, kamu sudah dengar kabar? Ayah Harry masuk rumah sakit tadi pagi. Katanya jatuh saat mengawasi pembangunan rumah Della terkejut dan langsung memberitahu Harry. Tanpa pikir panjang, mereka segera berangkat ke desa. Sesampainya di rumah sakit, mereka melihat Joko terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, namun matanya masih tajam. Harry segera menghampiri, menggenggam tangan ayahnya. Ayah, bagaimana kondisimu? Joko menghela napas berat. Aku baik-baik saja, hanya sedikit terjatuh. Della berdiri di samping ranjang, mencoba menunjukkan kepedulian. Ayah, jangan terlalu memaksakan diri. Kami akan membantu mengurus pembangunan rumah. Namun Joko hanya menatap Della tanpa berkata-kata. Tatapan itu membuat Della merasa kecil. Harry akhirnya berkata, Ayah, untuk sementara hentikan pembangunan dulu. Kesehatan ayah lebih penting. Joko menggeleng keras. Tidak, pembangunan harus terus berjalan. Rumah itu adalah masa depan kita. Harry dan Della saling pandang. Saat itu, Della mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang rumah atau pindah desa. Ini tentang harga diri Joko sebagai kepala keluarga yang ingin meninggalkan warisan bagi anaknya. Namun di dalam hati, Della juga sadar bahwa jika mereka terus mengikuti kemauan Joko, mereka akan kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Della membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Joko, kali ini dengan cara yang berbeda. Pagi itu, Della datang ke rumah sakit lebih awal. Ia membawa bubur hangat dan duduk di samping ranjang Joko. Ayah, boleh aku bicara sebentar? Tanyanya dengan suara lembut. Joko hanya mengangguk, matanya tetap menatap lurus ke depan. Aku tahu ayah ingin yang terbaik untuk Harry dan keluarga kita. Aku juga ingin hal yang sama. Tapi ayah, kadang yang terbaik versi kita belum tentu yang terbaik untuk orang lain. Joko menoleh sedikit, ekspresinya masih keras. Maksudmu? Della menatapnya penuh kesungguhan. Aku dan Harry ingin membangun hidup kami sendiri. Kami ingin membuat keputusan bersama, seperti ayah dan ibu dulu membangun keluarga ini. Aku tidak menolak niat baik ayah, tapi aku mohon beri kami kesempatan untuk menentukan jalan kami sendiri. Joko terdiam lama. Kata-kata Della mengguncang hatinya, meski ia tidak menunjukkannya. Della, ucap Joko akhirnya. Suaranya berat. Kamu bicara seolah-olah aku ini orang yang egois. Bukan begitu ayah, jawab Della cepat. Aku hanya ingin kita saling mengerti. Percakapan itu belum menghasilkan kesepakatan. Tapi untuk pertama kalinya, Della merasa ia sudah berani berdiri untuk dirinya sendiri tanpa meninggikan suara atau mempermalukan siapapun. Beberapa hari kemudian, pembangunan rumah mendekati tahap akhir. Harry bolak-balik ke desa untuk membantu mengawasi. Della tetap di kota karena pekerjaannya yang sedang padat. Suatu malam, Harry menerima kabar dari tukang bahwa ada masalah dengan pembayaran material. Jika tidak segera dilunasi, pembangunan akan berhenti. Harry kebingungan. Ia tidak memiliki cukup uang untuk menutupi kekurangan tersebut. Saat ia menceritakan hal ini kepada Della, wanita itu hanya diam lama sebelum akhirnya berkata, Harry, aku punya sedikit tabungan. Aku akan membantumu. Harry terkejut. Della, tabungan itu kan untuk rencana kita membeli rumah kecil di kota. Kamu yakin ingin menggunakannya? Della tersenyum lembut. Aku yakin. Aku ingin menunjukkan pada ayah bahwa aku juga peduli. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan tabungan itu. Beberapa hari kemudian, ketika Joko mengetahui hal tersebut, ia terlihat kaget. Jadi uang tambahan itu dari Della? Harry mengangguk. Ya, ayah, dia ingin membantu. Joko terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat Della dalam cahaya yang berbeda. Hari peresmian rumah baru pun tiba.
Semua keluarga besar dan tetangga berkumpul. Rumah megah itu berdiri kokoh, hasil kerja keras dan pengorbanan banyak orang. Di hadapan semua orang, Joko berdiri sambil memegang mikrofon. Wajahnya tampak tegas, namun ada kelembutan yang jarang terlihat sebelumnya. Aku membangun rumah ini untuk masa depan Harry dan keluarganya, ujar Joko. Awalnya, aku kira aku yang paling tahu apa yang terbaik. Tapi aku sadar, sebagai orang tua, tugasku bukan mengatur, melainkan mendukung. Ia kemudian menoleh ke arah Della, yang berdiri di samping Harry. Della, terima kasih karena sudah peduli. Aku mungkin sering salah paham padamu. Tapi hari ini, aku melihat bahwa kamu adalah bagian dari keluarga ini. Air mata mengalir di pipi Della. Ia menunduk hormat. Terima kasih, ayah. Harry menggenggam tangan Della erat. Merasa lega dan bahagia. Namun, di balik senyuman itu, Della juga tahu bahwa perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Ia telah memenangkan hati Joko, tetapi ia juga belajar bahwa dalam keluarga, cinta dan pengertian harus terus diperjuangkan. Pesta peresmian rumah sudah berakhir. Sisa-sisa kertas pita dan balon masih berserakan di halaman, sementara suara tawa dan obrolan para tamu sudah memudar, digantikan keheningan malam. Della duduk di teras rumah baru bersama Harry. Keduanya masih memegang cangkir teh hangat. Harry menatap rumah megah di hadapan mereka. Aku masih tidak percaya rumah ini akhirnya selesai, ucapnya pelan. Bukan hanya rumah, tapi juga hubungan kita dengan ayah. Della tersenyum tipis, namun matanya berkaca-kaca. Aku juga, Harry. Aku tidak pernah membayangkan ayah akan mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang. Ia mengingat kembali momen ketika Joko secara terbuka menerima dirinya. Rasa hangat menjalar di dadanya, meski masih ada sedikit perasaan canggung. Harry menggenggam tangan Della erat. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Kamu sudah banyak bersabar. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin kita masih berada di titik yang sama. Della menggeleng pelan. Harry, kita melewati semua ini bersama. Aku juga bersyukur kamu tidak membiarkanku berjuang sendirian. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati suara jangkrik di kejauhan. Namun, jauh di dalam hatinya, Della tahu ini belum benar-benar berakhir. Ada satu hal yang masih mengganjal. Keesokan harinya, Della memutuskan untuk berbicara dengan Joko secara pribadi. Ia ingin memastikan bahwa perubahan sikap Joko benar-benar tulus, bukan hanya karena momen emosional di acara kemarin. Saat ia masuk ke ruang tamu, Joko sedang duduk sambil membaca koran. Pria itu mengangkat wajahnya, sedikit terkejut melihat Della datang sendirian. Ayah, sapa Della dengan lembut. Della, jawab Joko singkat. Della menarik napas panjang, lalu duduk di kursi berhadapan dengannya. Ayah, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kata-kata ayah kemarin sangat berarti untukku, tapi aku juga ingin jujur. Selama ini, aku sering merasa tidak dihargai. Aku berharap ke depannya kita bisa saling bicara dengan lebih baik, tanpa saling merendahkan. Joko terdiam lama. Ia meletakkan koran di meja, lalu memandang Della dengan mata yang lebih lembut dari biasanya. Aku tahu, aku sering salah dalam menyampaikan maksudku. Aku keras karena aku ingin melindungi Harry. Tapi mungkin caraku selama ini memang keliru. Della merasa dadanya lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat secercah pengakuan dari Joko. Hari itu, percakapan mereka tidak panjang. Namun, benih pengertian mulai tumbuh, membawa harapan baru bagi keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Della dan Harry kembali ke kota. Rumah baru di desa kini sudah siap ditempati, tapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen untuk sementara waktu. Di perjalanan pulang, Harry tampak lebih rileks. Aku merasa seperti beban besar sudah terangkat dari pundakku.
ucapnya sambil tersenyum. Della ikut tersenyum, tapi pikirannya masih dipenuhi banyak hal. Aku juga, Harry, tapi aku khawatir masalah baru bisa muncul kapan saja. Harry menoleh padanya. Maksudmu? Ayah sudah berubah, itu benar. Tapi kita juga harus memikirkan masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus terombang-ambing di antara keinginan ayah dan keinginan kita. Harry terdiam, memikirkan kata-kata istrinya. Sesampainya di kota, Della langsung tenggelam dalam pekerjaannya. Ia seorang desainer interior freelance dan beberapa proyek yang tertunda selama konflik keluarga kini menumpuk. Suatu malam, saat Della sedang menggambar desain di ruang kerja, Harry datang membawa 2 cangkir kopi. Sepertinya kamu sudah kembali ke rutinitas lama, ujarnya sambil tersenyum. Della menghela napas panjang. Ya, tapi rasanya berbeda sekarang. Aku merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Harry duduk di sampingnya. Aku juga merasa begitu. Kita sudah melewati badai besar. Sekarang saatnya membangun hidup yang kita impikan. Namun sebelum mereka bisa benar-benar merasa lega, sebuah telepon masuk ke ponsel Harry. Ia mengangkatnya, lalu wajahnya langsung berubah serius. Apa? Serunya kaget. Della menoleh panik. Ada apa, Harry? Harry menutup telepon dengan tangan bergetar. Ayah jatuh lagi. Kali ini lebih parah. Kita harus ke desa sekarang juga. Della terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu perjalanan kali ini akan berbeda. Sesampainya di rumah sakit, Della melihat Joko terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat jauh lebih rapuh dibanding sebelumnya. Dokter menjelaskan bahwa Joko mengalami kelelahan parah dan tekanan darahnya naik karena terlalu memaksakan diri. Harry duduk di samping ranjang ayahnya, menggenggam tangan pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ayah, kenapa memaksakan diri seperti ini? Ayah kan sudah tidak muda lagi. Joko membuka mata perlahan. Suaranya lemah namun tetap terdengar jelas. Aku hanya ingin memastikan kalian punya tempat yang layak. Della yang berdiri di dekat pintu merasakan dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia akhirnya maju mendekat dan berkata, Ayah, kami sudah punya rumah di kota. Dan rumah baru ini pun sudah selesai. Ayah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Yang kami butuhkan sekarang adalah ayah yang sehat dan bersama kami. Air mata menetes di pipi Joko. Ia berusaha bicara, tapi suaranya bergetar. Aku takut jika aku tidak melakukan apa-apa, kalian akan lupa padaku. Aku hanya ingin merasa berguna. Kata-kata itu membuat Della terdiam. Saat itu juga ia menyadari bahwa di balik sikap keras Joko ada rasa takut yang selama ini tersembunyi. Takut ditinggalkan. Della menggenggam tangan Joko. Ayah tidak perlu membuktikan apa-apa. Kami akan selalu menganggap ayah bagian dari hidup kami. Tapi ayah juga harus percaya pada kami, seperti kami percaya pada ayah. Suasana di ruangan itu dipenuhi keheningan yang hangat. Untuk pertama kalinya, ego yang selama ini menjadi tembok di antara mereka mulai runtuh. Beberapa minggu setelah Joko pulih, suasana keluarga benar-benar berubah. Rumah di desa yang dulu menjadi sumber konflik kini terasa hangat dan penuh tawa. Della dan Harry sering menghabiskan akhir pekan di sana, membantu Joko berkebun dan merawat halaman rumah. Suatu sore, mereka duduk bersama di beranda, menikmati teh hangat sambil memandangi matahari terbenam. Dulu, setiap kali aku melihat rumah ini, rasanya seperti melihat beban. Ujar Della sambil tersenyum. Tapi sekarang, aku melihatnya sebagai simbol cinta kita semua. Joko menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga merasa begitu, Della. Aku dulu terlalu keras kepala, tapi kamu mengajariku untuk melihat dari sisi lain. Harry memeluk bahu istrinya. Aku bangga pada kalian berdua. Kita sudah melewati banyak hal, tapi kita tetap bersama.
Mereka bertiga terdiam menikmati momen kebersamaan itu. Namun di balik kebahagiaan ini, Della sadar bahwa kebersamaan seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Ia berjanji dalam hati untuk terus menjaga hubungan ini apapun yang terjadi di masa depan. Suatu pagi ketika Della sedang merapikan lemari di rumah desa, ia menemukan sebuah amplop tua. Ia membukanya perlahan dan membaca isinya. Ternyata itu adalah surat dari almarhumah Ibu Heri yang ditulis bertahun-tahun lalu sebelum beliau meninggal. Dalam surat itu, sang ibu menulis tentang harapannya agar keluarga mereka tetap bersatu, saling menghormati dan saling mendukung tanpa saling merendahkan. Air mata Della mengalir deras saat membacanya. Ia lalu membawa surat itu ke ruang tamu, di mana Heri dan Joko sedang duduk. "Ayah, Heri, aku menemukan ini," ujarnya sambil menyerahkan surat itu. Joko membacanya dengan tangan bergetar. Saat ia selesai membaca, air mata jatuh di pipinya. "Ibu kalian selalu tahu apa yang terbaik. Aku yang lupa. Aku yang terlalu keras kepala." Della memegang tangan Joko. "Ayah, kita semua belajar dari kesalahan. Yang penting sekarang kita melangkah ke depan bersama surat itu menjadi simbol penyembuhan luka lama." Hari itu, mereka bertiga berpelukan erat. Untuk pertama kalinya, keluarga ini benar-benar merasa utuh. Hari-hari setelah menemukan surat Ibu Heri, terasa damai. Della, Heri, dan Joko mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan keluarga mereka. Setiap akhir pekan, mereka berkumpul di rumah desa, menikmati udara segar dan makanan sederhana yang mereka masak bersama. Namun, di balik kehangatan itu, Della masih menyimpan rasa takut. Ia sering terbangun di tengah malam, khawatir suatu saat konflik lama akan kembali. Suatu pagi, saat Della sedang menyiapkan sarapan, Joko masuk ke dapur. Pria itu terlihat lebih sehat dan bugar dibanding beberapa minggu lalu. "Della, kamu bangun lebih awal lagi ya," kata Joko dengan senyum hangat yang jarang ia tunjukkan. Della tersenyum balik. "Saya ingin menyiapkan bubur kesukaan ayah. Hari ini udara dingin sekali." Mereka tertawa kecil. Suasana ini terasa begitu berbeda dari masa lalu. Namun tiba-tiba Joko terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Della, bolehkah aku bercerita sesuatu yang selama ini kusimpan sendiri?" Della berhenti mengaduk bubur dan menoleh. "Tentu ayah." Joko menarik napas panjang. "Saat Heri menikah denganmu, aku merasa seperti kehilangan kendali. Selama ini, aku terbiasa membuat keputusan untuknya. Ketika kamu datang, aku takut kamu akan menjauhkan Heri dariku. Itu sebabnya aku sering bersikap keras dan mungkin kasar padamu." Della terdiam, merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu seperti pisau yang menggores luka lama, namun sekaligus menjadi obat yang menyembuhkannya. "Ayah," ucap Della pelan, "aku mengerti. Aku juga sering merasa ayah tidak menyukaiku. Tapi aku tidak pernah ingin memisahkan Heri dari ayah. Aku hanya ingin kita saling menghargai." Joko menunduk. "Aku tahu itu sekarang. Maafkan aku." Della tersenyum sambil mengusap sudut matanya yang basah. "Aku sudah memaafkan ayah sejak lama." Momen itu menjadi titik balik yang lebih dalam dibanding semua pertengkaran sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Della benar-benar merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Di ruang tamu, Heri yang baru bangun tidur melihat mereka tertawa bersama. Ia tersenyum lega. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga kedamaian ini sekuat tenaga. Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah desa semakin hidup. Joko, yang dulu keras kepala, kini tampak lebih santai dan sering menghabiskan waktu bersama Della dan Heri. Suatu sore, mereka duduk di beranda sambil menikmati teh hangat. Udara sore terasa sejuk, burung-burung berkicau di kejauhan, dan matahari mulai turun di balik pepohonan. Heri memecah keheningan.
Ayah, aku dan Della punya rencana yang ingin kami diskusikan. Joko menoleh dengan penasaran. Rencana apa? Della menggenggam tangan Harry, lalu menjawab. Kami ingin membuka usaha kecil di kota. Bukan yang besar, hanya toko desain interior dan perabotan rumah. Aku ingin memanfaatkan keahlian desainku, dan Harry akan mengurus manajemennya. Joko terdiam sejenak, lalu berkata, bukankah pekerjaan kalian sudah cukup stabil sekarang? Harry menggeleng. Stabil? Iya. Tapi kami ingin sesuatu yang benar-benar milik kami. Sesuatu yang bisa kami bangun bersama, seperti ayah membangun rumah ini untuk keluarga. Ucapan itu membuat Joko termenung. Ia melihat semangat di mata anak dan menantunya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis. Dulu, aku juga memulai dari nol. Kalau itu yang kalian inginkan, aku akan mendukung. Della dan Harry terkejut. Mereka tak menyangka Joko akan memberikan jawaban secepat itu. Ayah, terima kasih, ucap Della haru. Namun Joko mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka mendengarkan. Tapi ingat, aku hanya memberi restu, bukan kendali. Semua keputusan harus kalian buat sendiri, Harry tersenyum. Itu yang kami harapkan, Ayah. Hari itu menjadi momen penting. Mereka bukan hanya keluarga yang telah berdamai, tetapi juga tim yang siap membangun masa depan bersama. Malamnya, saat Della dan Harry sudah beristirahat, Joko duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto almarhumah istrinya sambil berbisik. Aku sudah melakukan kesalahan di masa lalu, tapi kali ini aku akan menjadi ayah yang mereka butuhkan, bukan ayah yang memaksakan kehendak. Sore itu, suasana rumah terasa sunyi. Hujan turun pelan, membasahi halaman rumah Joko yang biasanya riuh dengan suara ayam dan burung. Della duduk di ruang tamu, memegang surat yang tadi pagi ia temukan di kamar lama. Harry, wajahnya masih terlihat tegang. Harry duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ia bisa merasakan jantung Della berdegup cepat. Di seberang mereka, Joko tampak duduk dengan wajah muram. Sejak konflik besar malam sebelumnya, ia hampir tak berkata apa-apa. Dengan suara bergetar, Della akhirnya membuka percakapan. Pak, ini surat yang ibu tinggalkan. Saya tidak sengaja menemukannya saat membersihkan kamar Harry. Ia mengulurkan surat itu. Joko menerima dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya menatap amplop yang sudah menguning oleh waktu. Sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu dengan napas dalam, Joko membuka surat tersebut. Saat ia membaca, suara lembut Ibu Ratna terdengar dalam voice over. Untuk keluargaku yang kusayangi. Jika suatu hari aku tak lagi ada, aku ingin kalian tetap saling menyayangi. Joko, cintailah Harry dengan kelembutan yang sama seperti saat kamu mencintaiku. Harry, dengarkan ayahmu, meski caranya kadang keras, hatinya penuh cinta. Dan untukmu, menantuku, jangan pernah merasa dirimu kurang. Aku percaya padamu, kamu adalah bagian keluarga ini sama seperti Harry. Jadilah cahaya yang menyatukan mereka ketika aku sudah tidak bisa lagi. Mata Joko mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam surat itu erat-erat. Suaranya parau ketika ia berbisik. Ratna, kamu sudah tahu semua ini akan terjadi ya? Della menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Harry hanya bisa terdiam. Merasa dadanya sesak mendengar kata-kata ibunya yang begitu hangat. Joko akhirnya menoleh pada Della. Della, suaranya bergetar, penuh penyesalan. Selama ini, aku terlalu keras padamu. Aku pikir aku hanya ingin melindungi Harry. Tapi ternyata aku malah membuat kalian menjauh. Ratna benar. Aku salah. Air mata Della mengalir. Bukan karena sakit hati, tetapi karena lega akhirnya mendengar pengakuan itu. Pak, saya tidak pernah berniat melawan atau membuat Bapak kecewa. Saya hanya ingin keluarga ini rukun, seperti yang Ibu harapkan. Harry,
Yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ayah, ibu pasti ingin kita saling memahami. Aku lelah terus melihat kita bertengkar. Aku ingin keluarga kita seperti dulu. Joko menunduk, bahunya bergetar. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, lalu berdiri dan berjalan ke arah foto besar Ratna yang tergantung di dinding ruang tamu. Dengan suara lirih, ia berkata sambil menatap foto itu, "Ratna, maafkan aku janji mulai hari ini aku akan menjaga keluarga ini dengan cara yang lebih baik. Aku akan mencoba mengerti seperti yang kamu selalu inginkan." Suasana menjadi penuh haru. Della dan Harry berdiri mendekat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bertiga berdiri bersama di depan foto Ratna. Tak ada lagi kata-kata yang terucap, hanya tangisan pelan yang menyatukan hati mereka. Adegan ditutup dengan surat Ratna yang diletakkan di meja, diterpa cahaya senja dari jendela. Kamera perlahan menyorot tulisan terakhir di surat itu. Keluarga adalah rumah sejati. Jangan pernah biarkan cinta memudar karena ego. Beberapa hari setelah pengakuan Joko dan membaca surat Ibu Ratna, suasana rumah desa berubah total. Rumah yang dulu terasa kaku dan penuh ketegangan kini dipenuhi tawa, aroma masakan hangat, dan suara percakapan yang ramah. Pagi itu, Della dan Harry sedang menyiapkan sarapan di dapur. Harry memotong sayuran, sementara Della menumis bumbu dengan cekatan. Joko duduk di meja makan, sesekali tersenyum sambil melihat mereka berdua bekerja sama. "Joko, kalian berdua hebat. Rasanya rumah ini baru terasa hidup lagi." Della tersenyum hangat. "Della, ayah juga hebat. Aku senang ayah mulai santai dan menikmati waktu bersama kami." Harry menambahkan, "Harry, ya aku rasa kita semua belajar banyak. Aku senang kita akhirnya bisa benar-benar menjadi keluarga." Joko menatap foto Ibu Ratna di dinding ruang tamu. Matanya berkaca-kaca. "Joko, Ratna, aku akhirnya mengerti. Aku tidak hanya kehilanganmu dulu, tapi juga kehilangan cara untuk mencintai anakku dengan lembut. Sekarang aku ingin menjadi ayah dan mertua yang mereka banggakan." "Terima kasih sudah menuntunku." Della meletakkan tangan di bahu Joko, memberi isyarat damai. "Della, ayah, kami semua berterima kasih atas semua pelajaran hidup ini. Sekarang kita bisa memulai lembaran baru bersama